Oke teman-teman, yang pertama kita masukkan air 300 ml ke dalam satu wadah. Dan ini disesuaikan dengan terigu yang kita pakai 300 gram. Tambahkan gula pasir 60 gram. Kemudian susu bubuk 1 sendok teh penuh. Dan jangan lupa berikan juga vanili secukupnya, bisa vanili cair ataupun vanili bubuk. Dan bagi pemula saya selalu menganjurkan untuk pemakaian ragi kering aktif. Jangan memakai ragi instan ya, supaya adonannya nanti tidak cepat asam. Takarannya setengah kepala korek api es saja. Boleh juga sih ragi ini nggak usah dipakai, asalkan jam terbangnya sudah tinggi. Masukkan tepung terigu 300 gram. Dan ini kita bagi dua tahap ya. Ya, saya memakai tepung terigu protein sedang saja. Tambahkan tepung tapioka 1 sendok teh. Dan ini boleh di skip ya. Dan kemudian kita aduk-aduk sampai tepung ini basah semuanya. Dan sekarang kita tambahkan tepung terigu yang masih kita sisakan tadi. Masukkan saja semuanya. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur dengan baik. Kita putar-putar dulu. Putar-putar seperti ini ya, supaya gampang nanti ketika kita mengadonnya. Nih udah mulai basah semuanya. Nah ini dia ya. Masih banyak bulat-bulatannya ya, belum halus dan masih kental banget. Nah, sekarang kita adon dengan cara kita keruk adonannya dari bawah, kita tarik ke atas sambil kita gesek ke dinding wadahnya. Supaya yang bulat-bulat ini semuanya hancur, menjadi halus, lembut, dan elastis. Dan satu lagi pesan saya kepada teman-teman pemula, jangan pernah memasukkan jenis minyak apapun ke dalam adonan ini, karena nanti hasilnya cenderung menjadi bantat. Kalau tujuannya untuk melembutkan martabaknya, cukup pemberian mentega atau margarin di permukaan martabaknya ketika baru diangkat dari tempat pemanggangan dan ketika masih panas ya. Sehingga margarin tersebut akan meleleh dan meresap ke dalam daging martabaknya. Demikian ya teman-teman. Dan sekarang kita lihat adonannya sudah lembut. Ini ya, kira-kira seperti ini dia. Ya. Dan cukup seperti ini saja. Kemudian kita tutup. Dan kita istirahatkan selama 2 jam. Dan setelah diistirahatkan 2 jam, kita buka. Nah, ini dia kondisi adonannya, dia semakin kental ya. Dan saya akan tambahkan air sedikit, kira-kira 50 ml. Kemudian saya aduk-aduk sampai saya mendapatkan tingkat kekentalan yang pas ya. Jangan terlalu kental dan jangan juga terlalu encer. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita tambahkan soda kue 1 sendok teh dan 1 butir kuning telur. Larutkan sodanya dengan sedikit air supaya tidak menggumpal. Kemudian kita aduk-aduk. Kita aduk sampai soda dan kuning telur ini benar-benar tercampur dengan merata. Dan adonan ini sudah siap untuk kita panggang. Loyang sudah dipanaskan sebelumnya. Ini dia ya, tandanya sudah panas. Kemudian apinya sudah saya perkecil ya. Tuang adonan ke dalam loyang. Bentuk pinggiran adonannya. Dan kemudian kita besarkan apinya. Dan sekarang kita tunggu sambil kita memantau tingkat kematangan dari adonan ini. Nah, kita perhatikan ya. Sudah mulai memunculkan gelembung-gelembung udara dari sisi pinggir adonannya. Dan secara pelan-pelan, gelembung ini muncul juga di tengah-tengah permukaan adonannya ya. Dan gelembung-gelembung ini sudah mulai merata di seluruh permukaan adonannya. Dan kemudian langsung saja kita taburin gula pasir di permukaannya. Lalu kita kecilkan apinya dan langsung kita tutup. Jangan lupa beri celah uap panas supaya pori-porinya masih tetap terbentuk di dalamnya. Kita tunggu beberapa saat.
Coba-coba cek, kita lihat. Oh, ini masih basah. Dan kita tutup lagi. Coba kita cek lagi. Kita buka. Nah, ini udah kering ya. Langsung kita tutup full. Tunggu kira-kira 30 detik sampai 1 menit. Kemudian kita buka dan martabaknya sudah matang. Segera kita angkat dari loyangnya. Langsung poles dengan margarin atau mentega kira-kira 1-2 sendok makan. Dan langsung tutup sebentar. Buka. Potong tengah-tengahnya. Dan langsung berikan topping sesuai dengan selera masing-masing. Di sini saya menggunakan Oreo crumble. Dan berikan susu kental manis. Bagi teman-teman yang tidak begitu suka rasa manis berlebihan, susu kental manis ini bisa dikurangin ya. Kemudian kita lipat dan permukaan luarnya kita kembali poles dengan margarin. Dan langsung kita potong sesuai dengan selera kita masing-masing. Nah, ini dia, kita potong lah. Dan ini dia kue terang bulan, rasanya enak, lembut, dan ada rasa kenyalnya. Nah, demikianlah tutorial ini. Dan saya berharap teman-teman juga bisa membuatnya di rumah asalkan mengikuti langkah-langkahnya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.